Hai, kembali lagi saya Coach Cynthia dan kali ini kita akan membahas successful mindset of a great employee, yaitu mindset atau pola pikir seperti apa yang Anda perlukan untuk sukses dalam karir Anda dan sebetulnya dalam hidup Anda juga. Ayo kita mulai dan saya mulai dengan cerita. Pada suatu hari ada seorang karyawati bernama Susi. Susi pekerja keras dan penuh ambisi. Dia punya standar yang tinggi untuk dirinya sendiri, yaitu perfeksionis. Dia sudah kuliah di universitas ternama dan merasa sangat pintar, bahkan melebihi orang lain. Karena sangat pintar, dia sering frustrasi dengan orang-orang yang kurang pintar, kurang on gitu loh. Mereka dalam pendapat dia hanya seperti gangguan. Maka dari itu, dia kurang begitu percaya untuk bekerja sama mereka. Makanya setiap hari dia kerja keras karena dia percaya dia harus melakukan banyak halnya sendiri. Karena kalau dibantu orang lain, pasti kacau. Sehari-hari dia juga merasa kesepian. Karena kalau makan siang, tidak ada orang yang mau makan sama dia. Jadi dia pikir, kenapa sih tidak ada orang yang mau makan sama saya? Mereka arogan amat sih. Seringkali Susi merasa di hidup dia banyak orang yang salah. Tapi untung dunia ini ada dia. Karena mungkin dia adalah salah satu orang yang terbenar. Karir Susi bagus sampai ke level tertentu. Pada saat dia harus perform sendiri, dia perform dengan baik, biarpun hidupnya penuh stres, karena semuanya harus perfect. Tapi bila dia harus bekerja sama dengan orang lain, susah sekali untuk Susi. Akhirnya karirnya mentok, karena sifatnya tidak dinilai cocok untuk menjadi pemimpin atau menjadi team player. Widi bekerja sekantor dengan Susi. Seringkali Widi kasihan melihat Susi yang ngoyo, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Kerja keras tapi kok hidupnya stres. Widi mau menjadi orang yang sukses dan dia percaya bahwa seorang harus berkontribusi dengan excellent. Tapi dia bukan seorang perfeksionis, karena menurut dia tidak ada orang yang bisa perfect. Bikin stres aja untuk mau jadi perfect. Justru dia yakin bahwa setiap kegagalan sebenarnya ada ilhamnya yang harus dicari agar dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi dalam kegagalannya, Widi sering berintrospeksi. Apa yang saya bisa lakukan lain kali agar saya bisa lebih sukses dalam hal ini? Tidak lupa, Widi juga mencari hal-hal yang baik yang sudah dia lakukan. Biarpun tidak berhasil, apa yang sudah saya lakukan dengan baik kali ini? Hidupnya menyenangkan karena dia yakin bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain bila ada kesalahan, tetapi berintrospeksi bagaimana dia juga mengambil bagian dalam kesalahan itu dan bagaimana memperbaikinya. Karena Widi mau mencapai excellent, dia selalu memposisikan diri untuk belajar dari orang lain atau dari situasi. Setiap hari dia lowongkan waktu untuk baca beberapa halaman dari buku bisnis atau buku motivasi. Kadang-kadang pulang malam karena jalanan macet, tapi paling tidak dia bisa habiskan beberapa lembar saja. Kalaupun sedang malas baca buku, Widi mendengarkan audio-audio bisnis dari teleponnya atau membaca blog di internet tentang pelajaran bisnis. Memang dia seorang yang berkomitmen. Bukan hanya ingin dan mimpi untuk sukses, tapi mau take action dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Widi menganggap hidupnya dan bisnisnya sebagai sebuah permainan. Maka dari itu, apapun yang terjadi, Widi dapat tetap tenang dan menghandle situasi itu dan belajar darinya. Teman-teman kantor menyukai Widi. Hasil kerjanya bagus, orangnya supel, rendah hati, dan punya pendirian yang jelas. Atasannya melihat ada potensi karir untuk Widi karena dia menunjukkan kebijaksanaan dalam hidup dan bekerja. Kalau dilihat dari kedua cerita ini, Susi dan Widi punya maksud yang baik, yaitu mau mencapai sukses. Tapi, kenapa realitas dan hasil mereka sangat berbeda? Saya sering memikirkan para karyawan yang sedang susah dalam karirnya, dan mereka cari strategi dan skill untuk mendapatkan solusi. Tapi, sebetulnya problemnya adalah sikap dan cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri, pekerjaannya, dan orang lain. Action Coach mengajarkan bahwa formula untuk sukses adalah be kali do sama dengan have.
Artinya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus jelas pada apa yang kita mau have. Setelah itu, ada dua hal yang penting, be and do. Be artinya pola pikir, cara pandang, dan sikap kita. Do adalah strategi dan tindakan yang kita ambil. Jadi, bila Anda mau sukses, pertanyaan saya, berapa jelas definisi sukses untuk Anda? Misalnya, Anda mau banyak uang. Berapa banyak? Buat apa uangnya? Mau dibeliin apa sih? Kenapa itu penting buat hidup Anda? Banyak orang hanya mau bahagia, dan karena mereka tidak pernah memperjelas definisi kebahagiaan itu, sulit untuk mereka merencanakan strategi untuk mendapatkannya. Kedua, Anda harus menjadi orang seperti apa untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Punya mimpi itu bagus, tapi apakah Anda sudah menjadi orang dengan sikap, pola pikir, dan cara pandang yang tepat untuk mendapatkannya? Contohnya, orang mau turun 5 kilo, tapi tidak mau diet, olahraga, tidak punya disiplin, dan punya keraguan besar bahwa dia bisa mencapainya. Apakah dia akan cepat sukses turun 5 kilo? Saya kira tidak. Ketiga, apakah Anda telah melakukan tindakan yang benar? Untuk turun 5 kilo, harus olahraga, mengurangi gula, mengurangi nasi contohnya. Apakah Anda sudah tahu apa yang Anda harus lakukan? Apakah Anda bersedia mengorbankan hal yang lain untuk melakukannya? Bila Anda hanya melakukan tindakan tapi tidak memperbaiki sikap, hasil dari pekerjaan Anda kurang optimal. Selain itu, Anda akan merasa stres mengerjakannya. Contohnya orang yang mau turun 5 kilo bisa memandang olahraga sebagai fun atau beban. Bila beban, kira-kira gimana perasaan dia setiap kali dia harus olahraga? Tambah senang atau tambah stres? Biarpun dia akhirnya turun 5 kilo, apakah dia akan menikmati prosesnya? Maka itulah pentingnya mindset dalam bekerja juga. Kita kembali lagi ke Susi dan Widi. Keduanya mau sukses. Susi punya mindset, saya tahu semuanya, dan meremehkan orang lain. Dia sering menyalahkan orang walaupun dia merasa kesepian karena tidak ada teman. Tapi semuanya salah orang lain, tidak pernah salah dia sendiri. Susi seorang perfeksionis. Oleh karena itu, kesalahan sangat membebani dia sampai dia stres. Jadi biarpun dia punya niat yang baik, cara dia menjalankannya sangat stres dan menjauhi orang lain. Widi orangnya rendah hati dan mengintrospeksi diri. Artinya dia tahu bahwa perubahan harus datang dari dia dulu sebelum terlihat di lingkungannya. Widi suka belajar dan pasti menemukan lebih banyak ide dan solusi baru oleh karena itu dibanding Susi. Widi menyadari bahwa orang lain punya pandangan berbeda dan dia bisa bergaul dengan mereka. Dan dia menganggap bisnis dan hidup adalah permainan. Dia belajar dari kegagalannya dan terus memperbaiki dirinya untuk sukses ke depan. Bagaimana dengan Anda? Sikap dan pola pikir apa yang Anda akan gunakan untuk meraih sukses di sini? Ayo, saya perkenalkan beberapa mindset yang diajarkan Action Coach untuk membantu mempercepat kesuksesan Anda. Pertama, apakah Anda takut gagal? Pernahkah Anda kenal seorang sukses yang tidak pernah gagal? Saya perhatikan orang justru mencapai sukses yang langgeng setelah dia belajar banyak dari kegagalannya. Menurut kami, kegagalan satu-satunya adalah kegagalan untuk berpartisipasi, untuk mencoba. Anda tidak mungkin menang dalam sebuah permainan bila Anda takut main. Jadi, di dalam misi Anda di sini, ayo kita berpartisipasi sepenuhnya. Tubuh, pikiran, hati, semangat untuk mencapai hasil. Bila gagal, ya belajar dari situ dan mencoba lagi. Setuju? Kedua, apakah Anda di bawah atau di atas garis? Orang yang di bawah garis, saya panggil mereka korban hidup. Mereka merasa bahwa kebanyakan hal di hidup ini bukan dalam kendali mereka. Jadi, kalau ada masalah, selalu mencari kambing hitam atau alasan. Bahkan, seringkali menyangkal bahwa dia punya masalah. Akhirnya memang hidupnya penuh alasan, tapi kurang banyak hasil. Ada orang yang hidup di atas garis, ia mengambil tanggung jawab untuk hidup dan hasilnya sendiri. Daripada menyalahkan orang, dia cari cara untuk belajar agar hasil berikutnya lebih memuaskan. Saya panggil orang di atas garis itu adalah seorang pemenang. Jadi dalam misi Anda di sini, apakah Anda mau hidup di atas atau di bawah garis?
Kira-kira yang mana yang akan membawa Anda kesuksesan dalam misi Anda? Ngomong-ngomong, kalau Anda masih melihat banyak masalah di sekitar Anda, itu artinya apa? Di hidup kita sering dikasih peringatan. Kalau bahasa action coach, taps. Seperti ada yang menyentuh bahu kita dan berkata, "Hei, hati-hati loh, perhatikan polamu." Tuh kan, masalahnya mirip sama yang dulu. Apa yang harus berubah dari dirimu? Ada cerita tentang seorang pria yang sudah cerai 2 kali. Dan sekarang mau yang ketiga kali. Dia ngobrol sama teman-temannya dan temannya nanya, "Kenapa sih kamu sampai cerai sama yang dulu?" Yang pertama, terlalu posesif katanya. Bentar-bentar telepon, ngecek di mana gue. Lagi ngapain, sama siapa. Wah, lengket deh. Yang kedua, terlalu cuek. Nggak pernah telepon, nggak pernah ngecek. Seolah-olah nggak peduli gue di mana, sama siapa, lagi ngapain. Yang ketiga, orangnya sih baik. Cuman kayaknya nggak ada pendirian. Kadang-kadang ngecek, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nelpon, kadang-kadang enggak. Gue jadi bingung. Temannya tanya ke dia, "Jadi dalam ketiga pernikahan ini, apa sih faktor yang konsisten?" Dipikir-pikir lagi. Terus dia bilang, "Maksud lo ini salah gue?" Temennya jawab, "Ya nggak tahu. Tapi yang pasti di ketiga situasi ini, hanya kamu yang konsisten ada di situ. Jadi, apa yang kamu pelajari tentang dirimu dari pengalaman ini agar kamu bisa lebih baik lagi di pernikahan kamu sekarang?" Ini adalah tips. Dalam hidup kita diberikan tantangan dan problem. Untuk apa? Untuk memberikan kita tips bahwa, hey, ada sesuatu yang kamu belum bisa. Ada suatu sikap yang kamu belum punya. Kamu belum setangguh yang kamu pikir. Ayo berkembang lagi. Dengan memperhatikan tips di sekitar kita, Anda pun akan mendapat ilham untuk rencana perkembangan Anda di hidup ini.